Musim baru, wajah lama. BRI Super League 2025-2026 kembali digulirkan, namun ada pemandangan yang sulit diabaikan. Hampir seluruh kursi pelatih diisi oleh nama-nama asing. Dari Belanda hingga Brasil, dari Portugal hingga Amerika Selatan, mereka menguasai bangku taktik. Lalu, kemana para pelatih lokal? Mengapa satu persatu klub memilih arsitek luar negeri? Dan apa hubungannya dengan banjirnya pemain asing di lapangan? Cekuak Tide akan membedah data, alasan, hingga dampak jangka panjangnya untuk sepak bola Indonesia. Analisis mengapa pelatih asing mendominasi BRI Super League 2025-2026. Dominasi pelatih asing mewarnai BRI Super League 2025-2026. Pengamat sepak bola Indonesia, Kesit Budi Handoyo, mengatakan dominasi pelatih luar negeri bukan fenomena yang terjadi karena krisis juru taktik lokal di tanah air. Sebenarnya kita tidak kekurangan pelatih lokal, kata dia kepada Tempo saat dihubungi pada Kamis, 7 Agustus tahun 2025. Menurut dia, setiap klub punya alasan untuk tidak menaruh minat pada pelatih lokal. Pertama, belum banyak pelatih lokal di dalam negeri yang bisa membawa klubnya menjadi juara Liga Indonesia. Indikator ini menunjukkan pelatih asal Indonesia belum bisa bersaing dengan pelatih asing. Kedua, regulasi kompetisi yang mengatur kuota pemain asing lebih banyak. Keran pemain asing yang lebih banyak dibuka membuat banyak klub lebih menjatuhkan pilihannya kepada pelatih asing, tutur Kesit. Sebanyak 18 klub bakal bersaing di BRI Super League 2025-2026. Tim-tim itu adalah Persib Bandung, Dewa United, Malut United, Persebaya Surabaya, Borneo FC, PSA Makassar, Persija Jakarta, Bali United, PSBS Biak, Arema FC, Persita Tangerang, Persik Kediri, Semen Padang, Persis Solo, Madura United, PSTM Yogyakarta, Bayangkara FC, dan Persijap Jepara. Dari 18 klub, hanya satu Malut United yang dilatih pelatih lokal lewat kehadiran Hendry Satrio. Pelatih asal Belanda mendominasi antara lain Janny Jansen Bali United dan Jan Old Rickering Dewa United. 3 pelatih asal Brasil seperti Mauricio Sousa Persija Jakarta dan Marquinhos Santos Arema FC bakal bersaing. Selain itu, ada 3 juru taktik asal Portugal seperti Bernardo Tavares PSM Makassar, Mario Lemos Persijap Jepara, dan Eduardo Almeida Semen Padang. Kesit mendorong Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Dani League, operator kompetisi, melakukan regenerasi dan peningkatan kualitas pelatih lokal agar mampu bersaing dengan pelatih asing di level Super League. Langkah paling konkret adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelatih lokal menangani klub-klub di Liga, kata Kesit yang juga mendorong pelatih lokal untuk meningkatkan kapasitas dan mencari peluang berkarier di luar negeri. Berkelindan dengan pemain asing. Pemilihan pelatih asing untuk klub-klub yang berkarier di Super League tak lepas dari perluasan kuota pemain asing dalam satu musim kompetisi. Kecocokan gaya bermain, pengetahuan sepak bola, dan komunikasi kerap menjadi pertimbangan. Padahal, menurut Kesit, pengaturan kuota tersebut justru membuat ruang bermain atlet dalam negeri menjadi lebih sempit. Banyaknya pemain asing belum tentu mampu memperkaya gaya bermain. Yang jelas banyaknya pemain asing membuat peluang pemain lokal menjadi lebih sempit, ucap Kesit. League yang sebelumnya bernama PT Liga Indonesia baru menerbitkan regulasi baru Super League 2025-2026. Isinya mengizinkan setiap klub mendaftarkan 11 pemain asing dan mengizinkan klub memainkan 8 pemain asing dalam satu pertandingan. Gelombang protes muncul, salah satunya dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. League pun memakai formula 11-9-7. Artinya, setiap klub boleh mendaftarkan 11 pemain asing, tapi hanya boleh memasukkan 9 pemain ke dalam daftar susunan pemain dan hanya boleh memainkan maksimal 7 pemain. Kesit mengatakan, banyaknya pemain asing akan mengurangi peluang pemain lokal berkiprah di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Suka atau tidak situasi ini akan berpengaruh pada pembinaan pemain lokal sebagai cikal bakal tim nasional, ucap dia. Musim 2025-2026 BRI Super League menghadirkan 18 klub peserta.
Persib Bandung, Dewa United, Maluti United, Persebaya Surabaya, Borneo FC, PSA Makassar, Persija Jakarta, Bali United, PSBS Biak, Arema FC, Persita Tangerang, Persik Kediri, Semen Padang, Persis Solo, Madura United, PSTM Yogyakarta, Bayangkara FC, dan Persijap Jepara. Namun, dari 18 kursi pelatih, hanya satu yang diisi oleh pelatih lokal Henry Satrio di Maluti United. Sisanya dikuasai pelatih asing dari berbagai benua. Fenomena ini bukan hal baru, tapi musim ini skalanya benar-benar ekstrem. Bahkan, jika dilihat secara persentase, 94,4% kursi pelatih diisi oleh orang asing, angka tertinggi dalam sejarah Liga Profesional Indonesia. Menurut pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo, ini bukan soal krisis pelatih lokal. Indonesia memiliki cukup banyak pelatih berlisensi FC Pro maupun A, namun daya tarik mereka di mata klub belum sekuat pelatih luar negeri. Ada dua alasan utama. Minimnya bukti prestasi di level juara liga. Sejauh ini, belum banyak pelatih lokal yang sukses membawa klub menjadi juara kompetisi kasta tertinggi. Klub ingin sosok dengan rekam jejak nyata memenangkan trofi. Pengaruh regulasi kuota pemain asing. Dengan lebih banyak pemain asing di skuad, klub merasa lebih cocok menggunakan pelatih yang memahami karakter dan gaya bermain mereka. Mari kita lihat siapa saja pelatih asing yang memimpin klub musim ini. Belanda Janny Jansen, Bali United, Jan Oltrikering, Dewa United, Brasil Mauricio Souza, Persija Jakarta, Marquinhos Santos, Arema FC. Pelatih Brasil lainnya di klub peserta Portugal Bernardo Tavares, PSM Makassar, Mario Lemos, Persijap Jepara, Eduardo Almeida, Semen Padang, negara lain Amerika Selatan, Eropa Timur, Asia Timur yang juga mengisi kursi pelatih. Salah satu regulasi paling berpengaruh musim ini adalah Formula 11-9-7 dari League. 11 pemain asing boleh didaftarkan per musim. 9 pemain boleh masuk daftar susunan pemain setiap laga. 7 pemain boleh dimainkan secara bersamaan di lapangan. Awalnya, regulasi membolehkan 11 pemain asing dengan 8 dimainkan langsung. Namun, setelah kritik dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, angka maksimal di lapangan diturunkan menjadi ke-7. Kesit menilai kebijakan ini mempersempit peluang pemain lokal bermain dan pada akhirnya mempersempit ruang bagi pelatih lokal untuk mengembangkan taktik berbasis talenta domestik. Kesit menekankan perlunya intervensi strategis, memberi kesempatan nyata bagi pelatih lokal memimpin klub di level tertinggi. Mendorong pelatih lokal berkarier di luar negeri untuk memperkaya pengalaman. Peningkatan kualitas melalui kursus kepelatihan internasional. Menurutnya, suka atau tidak, jika peluang ini tidak dibuka, pembinaan jangka panjang untuk timnas akan terganggu. Jika tren ini terus berlanjut, pemain lokal minim jam terbang di klub sehingga sulit berkembang. Pelatih lokal kehilangan panggung untuk menguji taktik di level tinggi. Ketergantungan pada talenta asing akan semakin mengakar. Efek dominonya akan sampai ke timnas Indonesia, karena fondasi timnas adalah kompetisi domestik yang kuat dengan kontribusi besar pemain lokal. Meski sedikit, ada contoh pelatih lokal yang mampu bersaing. Seto Nurdiantoro membawa PSS Sleman promosi ke Liga 1 dan stabil di papan tengah. Rahmat Darmawan yang konsisten memberi perlawanan sengit di berbagai klub. Namun, kisah-kisah seperti ini kalah sorotan dibanding rekrutmen nama-nama asing berpengalaman di Eropa atau Amerika Selatan. Beberapa langkah yang bisa ditempuh PSSI Dani League. Membatasi jumlah pelatih asing atau memberikan insentif khusus bagi klub yang memakai pelatih lokal. Mewajibkan klub memiliki asisten pelatih lokal yang disiapkan sebagai penerus. Menyediakan program magang pelatih lokal ke klub-klub luar negeri. Dominasi pelatih asing di BRI Super League 2025-2026 adalah hasil kombinasi target instan klub, regulasi pemain asing yang longgar, dan minimnya prestasi pelatih lokal di level juara. Tanpa langkah serius, Indonesia berisiko mencetak generasi pemain dan pelatih yang bergantung pada impor, bukan membangun kekuatan dari dalam negeri.